Rumah Kreatif Wajiwa yang disingkat dengan Rukrewa merupakan sebuah kelanjutan dari semangat kreativitas Wajiwa Bandung dan Sejahtera. Rumah Kreatif Wajiwa merupakan sebuah wujud pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh anggota-anggota Wajiwa Bandung dan Sejahtera. Rumah Kreatif Wajiwa merupakan sebuah laboratorium kreativitas tari yang berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat urban. Kehadiran Rumah Kreatif Wajiwa di tengah-tengah perkampungan masyarakat urban mungkin merupakan sebuah solusi untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisi dan budaya yang sudah tenggelam di kampungnya sendiri. Di Rumah Kreatif Wajiwa, setiap anak wajib untuk mengikuti materi tari tradisi dan sekaligus dapat untuk menguasai materi tari tradisi tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat kecintaannya terhadap seni tradisi serta dapat untuk mengkaji atau menjalankan nilai-nilai tradisi lama yang sudah hilang. Setelah si anak atau para siswa menguasai materi-materi tradisi, kemudian mereka digiring ke wilayah tari kreasi. Kenapa kita harus memberikan tari kreasi tersebut? Hal itu bertujuan untuk menambah daya tantang atau tingkat kerumitan dari tari-tarian tersebut, dan sehingga para siswa pun
juga ikut merasa mendapatkan tantangan-tantangan baru dalam setiap berproses. Karena kalau setiap pertemuan atau setiap pelatihan kita selalu memberikan materi-materi tradisi, secara otomatis dan tanpa kita sadari, dari waktu ke waktu semangat mereka semakin menurun. Oleh sebab itu, materi tari kreasi adalah merupakan sebuah metode atau sebuah cara untuk meningkatkan semangat si anak untuk selalu berlatih, karena setiap pertemuan-pertemuan atau latihan selalu ada hal-hal yang baru yang dikasihkan kepada para siswa. Kenapa kita harus memberikan materi tari kontemporer? Karena dalam proses tari kreasi itu masih kita anggap kreativitas yang masih ada sekat-sekat atau masih ada batasan-batasannya. Kemudian kalau di tari kontemporer itu adalah merupakan kreativitas tanpa batas. Kemudian dalam program-program pelatihan tersebut, kami mengawali dengan program olah tubuh. Olah tubuh tersebut kami pecah menjadi dua, yaitu kami sebut dengan ziarah tubuh. Ziarah tubuh itu terbagi dari ziarah tubuh yang sifatnya imanan atau lebih kepada fisik, kemudian ziarah tubuh yang sifatnya transenden. Ziarah tubuh yang sifatnya transenden itu lebih kepada ziarah tubuh lebih ke rasa atau ke jiwa. Karena di dalam tari kontemporer itu sangat dibutuhkan sekali jiwa dan raga. Ya, kakinya tidak menyentuh lantai, tidak menyentuh meja. Poin. Lurus, masih lurus, Dip. Masih lurus. Pelan-pelan, Odi. Pembentukan si siswa untuk menjadi penari kontemporer itu bukanlah sebuah tujuan yang utama, tetapi pemberian materi kontemporer adalah atau bertujuan untuk pembentukan mental, jiwa, kreativitas si anak tersebut. Jadi harus pasti. Lihat dulu. Kemudian di dalam program pelatihan pun untuk memberikan materi-materi tari kontemporer kepada siswa-siswa tidak tiba-tiba atau tidak secara radikal, akan tetapi kami mencoba melalui pendekatan rasa atau pendekatan batin dan memberi pemahaman-pemahaman serta pengertian-pengertian tentang tari kontemporer itu sendiri. Kemudian selain itu kami juga memberikan semacam wacana-wacana baru tentang dunia tari. Kemudian juga memberi apresiasi-apresiasi tentang tari kontemporer.
Itu ada yang lewat video ataupun lewat pertunjukan dari koreografer luar di pertunjukan-pertunjukan di Rumah Kreatif Wajiwa ini. Untuk meningkatkan semangat atau menghilangkan kejenuhan para siswa dalam proses dasar tari kontemporer, secara bertahap atau secara bergantian kita mencoba merekrut anak-anak tersebut untuk mengikuti proses-proses kekaryaan. Ininya biasa habis mutar, jep, gitu langsung. Ya. Deh. Proses kekaryaan tersebut sudah beberapa kali dipentaskan yang melibatkan siswa-siswa Rumah Kreatif Wajiwa yang masih dalam tahap pemula. Itu sangat banyak kendala dalam proses tersebut, akan tetapi kami selalu mencari solusi-solusi yang terbaik yang sesuai dengan tingkat usia atau tingkat kemampuan dari si siswa itu sendiri. Kendala-kendala tersebut mulai dari penguasaan rasa, penguasaan teknik dan segala macamnya. Tapi kami mempunyai prinsip bahwa untuk menjadi penari kontemporer itu tidak hal yang gampang, itu perlu sebuah proses. Oleh sebab itu, dalam setiap karya-karya yang diproduksi di Rumah Kreatif Wajiwa ini, kami selalu menyelipkan atau melibatkan siswa-siswa dari Rumah Kreatif Wajiwa yang kami rasa sudah bisa untuk diikut sertakan di dalam proses kreatif tari kontemporer tersebut. Tempo lagi yang roll up, roll down, terus swing gitu, temponya. Si Maiti, Maiti. Anak agan kene China. Alah yun. Adung kene. Anger nyelo. Bawa dapat. Beri. Biasanya habis sayang. Rumah Kreatif Wajiwa mempunyai anggota lebih kurang 50 orang. Adapun latar belakang dari siswa-siswa tersebut sangat bervariasi. Baik itu dari tingkat perekonomian ataupun sosial dan tempat tinggal dari masing-masing siswa tersebut. Tadi ke Pohara.
Non. Kena cai. Guyangan teh. Adit. Sudah matang. Dari kecil, betrik. Ada kayak tenaga aku mata yang lagi gede kene daripada lunguan. Tenaga kita tua. Kita budak ke sekolah. Baru kaderul. Siap. Dulu kan di si arunya, ruang. Kita bae dia lagi pae. Aku para TV. Tata itu loh. Aus tuh nurut sama kita. Tuh. Nah, elang kang. Tewak. Tewak. Ya. Kayaknya ke. Tuh sempat tuh. Ah. Kan aus. Tanpat. Yo. Tuh. Yo. Kang halangkang halangkang. Dan sepatnya. Dengan gradasi latar belakang perekonomian orang tua siswa rumah kreatif Wajiwa tersebut, sudah tentu di antara para siswa rumah kreatif ini juga ada termasuk siswa yang golongan perekonomian di bawah garis kemiskinan atau golongan perekonomian yang sangat rendah sekali. Harapan-harapan kami untuk menerima siswa-siswa yang mempunyai perekonomian lemah tersebut, yaitu agar mereka dapat untuk mempunyai pola pikir atau mempunyai daya juang di dalam hidup mereka. Sudah pasti kesenian, terutama dunia tari, sudah pasti dapat untuk membentuk karakter, jiwa, dan nilai-nilai bagi siswa itu sendiri. Biar aku sama aku saus, Bi. Pendidikan saya SMP, suami saya SMP. Dulu saya pernah kan waktu sebelum menikah, waktu pacaran sama suami saya, dia itu pingin saya tuh ngelanjutin sekolah, tapi orang tua saya beda pendapat. Akhirnya saya terpaksa dinikahin kecil-kecil waktu habis keluar SMP. Apa boleh buat saya nggak bisa menolak keinginan orang tua.
Suami dari dulu pingin cari kerja, gagal terus, apa-apa gagal. Akhirnya suami saya kerja sebagai tukang ojek, wira swasta. Akhirnya saya pingin ngebantu suami, saya cari kerja, pendidikan saya rendah. Kemampuan tidak ada, akhirnya saya cari kerja ke perumahan-perumahan. Akhirnya saya dapat kerja di perumahan, menjadi saya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dulu waktu anak saya sebelum ke Rukrewa, masuk ke Rukrewa, pikiran saya itu, soalnya kan saya lihat kondisi ekonomi seperti ini, nggak bakalan mungkin lah kemampuan saya nyampe ke anak saya bisa sekolah tinggi. Tapi pas saya ngobrol gimana sama Uda Alfianto, bahwa anak saya pas saya merhatiin anak saya, dia punya kemampuan. Saya itu bener, cita-cita saya pingin sampai anak-anak saya itu sekolah yang lebih tinggi gitu. Anak saya itu kalau habis, sekarang dia punya cita-cita sendiri, pinginnya sih ke SMK yang ada nari-narinya. Terus cita-citanya lihat senior, pingin ke STSI soalnya. Tapi kalau sudah bisa gerak pelan terus dengan apa namanya, dengan menggunakan jiwa kita itu, nah itu berarti sudah naik kelas berarti raportnya bukannya B lagi, sudah A nilainya. Kalau yang gerak-gerak pelan ini sudah dikuasai. 191. Iya. Karena untuk itu mengontrolnya susah kan. Mengontrol emosinya kita itu pasti pingin cepat terus. Tuh. Nyamong. Nyak. Di pikiran dia itu udah kebayang gimana nantinya enak, gimana apa boleh buat. Saya itu bingung, yang saya bingungkan bukan masalah anak, tapi saya melihat kondisi. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya, saya pengen ngelanjut anak saya sampai ke mana gitu. Kayak orang-orang yang punya berprestasi, orang-orang yang berwawasan. Saya pingin anak saya itu kayak semacam Uda Alfianto, punya gelar, punya apa. Dia kan enak, orang yang bersekolah tinggi pastilah nggak bakalan susah mencari rezekinya juga. Nggak kayak kita kan orang yang sekolahnya kurang berwawasan lah, lebih dari semacam SMP kan sekarang udah nggak dihargai sama perusahaan. Pasti perusahaan juga nggak melihat kita gimana gitu. Kebanyakan perusahaan sekarang itu menghargai sekolah. Janganlah kita berpikir bahwa nanti Nama saya Sri Mulyani. Saya salah satu warga di Ciganitri, Kecamatan Bojong Soang.
Saya anak tunggal. Pekerjaan ayah saya menarik delman dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Saya sekolah di SMPN 18 Bandung kelas 3. Saya bergabung di Wajiwa hampir 1,5 tahun. Alhamdulillah, saya sekarang diberi kepercayaan oleh UDA buat ngajar anak-anak Rukrewa. Selain ngajar anak-anak Rukrewa juga, saya diberi kepercayaan buat ngajar anak-anak SMK buat ujian prakteknya. Dari hasil ngajar anak SMK itu, saya diberi penghasilan oleh UDA. Walaupun gak seberapa, tapi saya merasa bersyukur karena di usia saya yang masih muda, saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri. 6 puter, bawah aja ke buka, puter, buka, puter, ambil, ke simpan. Dari hasil saya mengajar, uang itu saya pakai buat keperluan pribadi dan sebagiannya lagi saya tabungin. Saya senang bisa menghasilkan penghasilan sendiri karena saya sudah bisa belajar mengurangi beban orang tua saya. Saya punya cita-cita pengen sekolah sampai kuliah, kalau bisa sampai S3 karena di keluarga saya belum ada yang sekolah tamat sampai kuliah. Karena itu, saya ingin jadi orang pertama di keluarga saya yang memiliki pendidikan setinggi mungkin. Saya juga ingin bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan prestasi-prestasi yang saya miliki. Rumah Kreatif Wajiwa mempunyai semacam prinsip atau mempunyai semangat memberikan yang terbaik untuk orang banyak. Jadi oleh sebab itu bahwa kehadiran Rumah Kreatif Wajiwa di Desa Ciganitri ini bukan hanya masalah persoalan estetika aja, akan tetapi mempunyai tujuan atau sasaran bahwa kesenian tersebut dapat untuk merubah pola-pola hidup masyarakat, minimal untuk dapat mengenali tradisinya kembali atau mengenali keseniannya kembali. Terutama untuk di daerah Ciganitri ini karena sudah termasuk daerah urban, sudah pasti atau tanpa kita sadari seni tradisi ataupun nilai-nilai tradisi itu semakin lama semakin hilang dan semakin pudar terus, dan akhirnya perubahan mental karakter masyarakat pun juga tidak dapat dihindari. Dalam hal itulah pentingnya action atau aksi-aksi dari para praktisi-praktisi seni atau para seniman untuk melirik kembali ke sudut-sudut perkampungan atau sudut-sudut masyarakat yang ada di daerah kita masing-masing. Bagaimana kita untuk mensiasati bahwa kesenian tersebut sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.